Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita dan selalu bersemangat dan menjadikan itu sebagai sebuah motivasi untuk menjadi hidup yang lebih baik lagi. Kita aturkan doa kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Saya Sukerno, mahasiswa Uinsus Karyau, Pendidikan Agama Islam, akan membahas mengenai motif dan motivasi dalam dunia psikolog. Karena dunia psikologi ini sangat luas, bisa dilihat dari berbagai macam yang sering kita dengar. Mungkin apabila kita mendengar psikologi, tentu kita tujuannya sering mendengar, sering melihat juga bahwasannya psikologi itu tentang manusia, tentang mengetahui orang berbohong, tentang apapun itu, tapi lebih lagi motif dan motivasi dalam psikolog atau psikologi secara umum itu bukan hanya mempelajari tentang hal itu. Memang hal itu ada, namun secara khusus psikologi itu mempelajari tentang reaksi-reaksi manusia yang tidak disadari oleh manusia tersebut. Seperti yang saat ini kita lakukan. Ada beberapa reaksi yang semuanya itu dilakukan atau secara bawah sadar otomatis dilakukan oleh pikiran kita. Jadi pikiran itu pun memiliki pikiran sadar dan juga bawah sadar. Bawah sadar itulah 90% menentukan keberhasilan kita. Untuk mengenai pengertian pikiran bawah sadar itu, banyak juga macamnya seperti detak jantung, denyut nadi, itu merupakan bawah sadar yang tanpa kita sadari semuanya langsung terjadi. Namun kalau pikiran sadar itu seperti motif dan motivasi ini. Jadi motif dan motivasi dalam materi kita saat ini termasuk dalam pikiran sadar. Ini bisa kita timbulkan secara langsung atau tidak langsung. Tentu, apabila kita ingin mengenai pengertian motif dan motivasi, tentu kita harus mengetahui apa itu motif dan motivasi. Motif adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Motif menunjukkan hubungan sistematik antara suatu respon dengan keadaan dorongan tertentu. Motif juga yang ada pada diri seorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Motif juga merupakan suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, atau bersikap tertentu. Dari pengertian motif ini, kita bisa mengambil sebuah poin penting, yaitu adalah motif ini sebuah tujuan atau sebuah proses untuk mencapai tujuan. Jadi nanti ada motif dan motivasi ini saling terkait. Ibaratnya mereka tidak akan terpisah, antara perangko dan surat itu tidak akan terpisah. Begitu juga dengan motif dan motivasi ini, tidak akan terpisah di antara mereka, karena mereka saling terkait. Dari pengertian ini juga kita bisa melihat bahwasanya motif itu merupakan suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan. Jadi ibaratnya motif ini sebuah alasan kita, apapun alasannya kita melakukan sesuatu, apapun alasannya kita misalnya kuliah, apapun alasannya kita misalnya melakukan sesuatu bepergian ataupun yang lainnya, itu merupakan motif. Jadi apabila kita memiliki alasan, itu merupakan motif dalam secara umum dalam dunia psikolog. Contoh motif ada beberapa, yaitu yang pertama, motif spontan, hiburan, informatif, motif pembelajaran, integrasi personal, integrasi sosial. Dari 6 motif ini, motif spontan ini mungkin kita bisa mengetahui bahwasannya langsung saja motif itu. Misalnya hari ini saya mau bepergian, alasannya karena apa? Mungkin karena kebutuhan atau apa, ingin bepergian. Kalau hiburan mungkin tentang kesenangan ataupun yang lainnya. Kalau informatif mungkin secara khusus dan juga secara informal. Motif pembelajaran mungkin tentang pendidikan, integrasi personal itu tentang dalam diri kita,
mungkin tentang dream, tentang impian, tentang pencapaian kita, apakah ada alasan untuk hal tersebut kita lakukan. Integrasi sosial pun begitu, tentang hubungan sesama manusia, tentang makhluk hidup juga lainnya. Ada beberapa jenis motif, yaitu ada 5. Yang pertama eksternal, ini dari luar, X kan dari internal. Motif internal itu dari dalam, sadar dan tidak sadar. Ini juga ada kaitannya dengan pikiran bawah sadar dan tidak sadar dalam diri manusia. Motif mantap, motif fungsional. Mungkin ada beberapa pertanyaan tentang motif mantap dan fungsional ini, namun yang harus kita sadari adalah dari kelima ini ada semuanya pada diri manusia. Jadi, apapun itu semuanya ada pada diri manusia secara tidak langsung, tanpa kita sadari. Kita lanjutkan yaitu tentang pengertian motivasi. Motivasi secara etimologi, yaitu secara bahasa, berarti dorongan, kehendak, atau kemauan. Sedangkan secara istilah atau terminologi adalah tenaga, force, yang membangkitkan dan mengarahkan tingkah laku individu. Motivasi merupakan kekuatan potensial yang ada dalam diri seorang manusia yang dapat dikembangkan dan dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau negatif. Motivasi ini dengan motif itu hampir sama, namun tetap berbeda. Mengapa? Dalam konteks, ya mungkin kalimatnya agak aneh atau agak lucu, tetapi hal itulah memang fakta adanya, karena motivasi ini yaitu dorongan atau kehendak, kemauan. Jadi ibaratnya dengan alasan itu, apakah ada kemauan yang lebih atau menguatkan alasan itu merupakan motivasi. Mungkin kita alasannya hari ini saya mau, misalnya alasannya mau kuliah, apa motivasi untuk mau kuliah? Mungkin ketika ingin mendapatkan IPK 4,0, lulus dengan cum laude tertinggi, atau lulus dengan 3,5 tahun, nanti lanjut S2, S3, ataupun yang lainnya. Begitu juga dengan dunia lain, misalnya dunia lain itu maksudnya dunia bisnis, dunia hiburan, ataupun lainnya. Karena motif dan motivasi itu saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Ada menurut beberapa ahli, menurut Wechsler and Young dalam As'ad tahun 1987, motivasi adalah pemberian atau penimbulan motif, dapat pula diartikan hal atau keadaan menjadi motif. Menurut ini, yang dapat kita pahami adalah Wechsler dan Euclid itu mengatakan bahwasanya motivasi adalah penimbulan motif. Jadi, motif dulu ada, baru motivasi bisa dikeluarkan. Maksudnya gini, tidak akan mungkin motivasi itu muncul apabila motif itu tidak ada. Jadi, seseorang yang memiliki motivasi itu pasti memiliki motif, yaitu seseorang yang memiliki alasan pasti memiliki alasan yang jauh lebih kuat untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, menurut Michael, dalam Winardi di halaman tahun 2002, motivasi mewakili proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela, volunteer, yang diarahkan ke tujuan tertentu. Ini Michael dalam Winardi, ini maksudnya buku di bahasa Indonesia, mewakili proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya persistensi. Maksudnya itu, diarahkannya ini, kegiatan-kegiatan ini mungkin lebih ke banyak hal, terutama hal tersebut. Motivasi pun dapat diartikan sebagai suatu dorongan untuk mewujudkan perilaku tertentu yang terarah kepada suatu tujuan, memiliki karakteristik sebagai hasil dan kebutuhan, terarah kepada satu tujuan, menumpang perilaku. Jadi ini pengertian secara umum, maksudnya tadi kan ada dua pengertian dari para ahli, ini kita ambil secara umum, yaitu ini. Motivasi dapat diartikan, ini ada kesalahan ejaan, sebagai suatu dorongan untuk mewujudkan perilaku tertentu yang terarah kepada suatu tujuan tertentu. Jadi motivasi itu adalah suatu alasan untuk kita memiliki tujuan yang secara spesifik. Karena apabila orang tidak memiliki motivasi, benar-benar rasa malas itu akan selalu ada. Karena rasa malas akan selalu ada, apabila kita memiliki motivasi, kita bisa menghilangkannya dengan cara aturan 5 detik, 1, 2, 3,
4, 5. Langsung bergerak. Itu cara menghilangkan rasa malas. Jadi apabila teman-teman, saudara sekalian ada rasa malas untuk melakukan sesuatu, pekerjaan, tugas, ataupun yang lainnya, pakai aturan tersebut. Atau apabila terlalu lama, 1, 2, 3 langsung gerak. Karena itu dengan otomatis memberikan rangsangan kepada kita untuk melakukan sesuatu. Namun, sekali lagi, semuanya tergantung pada diri kita. Walaupun sebagus apapun ilmunya, sebagus apapun trik yang diberikan oleh motivator, oleh guru, oleh dosen, oleh siapapun, apabila kita tidak mau mengerjakannya, maka itu semua sia-sia. Ibaratnya, kita mengetahui bahwasannya merokok itu tidak baik, tapi kita lihat sampai sekarang masih banyak orang yang melakukannya, masih banyak orang yang merokok. Kita mengetahui bahwasannya begadang itu tidak baik, kita lihat berapa banyak anak muda, orang tua yang tetap melakukannya. Jadi ibaratnya ilmu itu tidak penting, tetapi penggunaan ilmunya yang membuatnya bernilai. Itulah yang harus kita tekankan dalam dunia pendidikan kita. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi, ada 2, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal, prestasi individu mengenai diri sendiri, harga diri dan prestasi, harapan dan kebutuhan, kepuasan kerja. Yang harus kita apakan di sini adalah persepsi individu mengenai diri sendiri. Persepsi itu pandangan, individu yaitu diri kita. Jadi pandangan kita terhadap diri kita itu menganggap apakah diri kita ini berharga atau tidak, maka itu yang harus kita tekankan. Karena kalau kita menganggap diri kita itu tidak berharga, seperti sampah ataupun yang lainnya, karena mungkin pernah mengalami trauma yang tidak baik, mengalami masalah yang tidak baik juga, itulah hal yang harus kita apakan. Karena apabila kita pernah dalam posisi itu, tentu kita harus mencari magic moment, harus mencari motif dan motivasi yang paling tepat untuk bisa bergerak lebih baik dan maju menjalani kehidupannya lebih baik lagi tentunya. Harga diri dalam prestasi ini sangat mudah kita pahami karena sebenarnya apabila kita memiliki prestasi, kita sudah pasti memiliki harga diri. Dan apabila kita memiliki harga diri, sudah pasti berprestasi. Karena ini saling terkait. Begitu pula sebaliknya. Mungkin kita tidak dihargai di lingkungan masyarakat, di teman kita, di kampus, ataupun lain-lainnya. Mungkin karena kita mungkin kurang menonjol dalam belajar, malas, ataupun yang lainnya. Harapan dan kebutuhan. Harapan dan kebutuhan ini mungkin kita bisa, apapun harapannya, tentu kita harus memiliki harapan, namun harapan itu harus kita lihat lagi ke belakang, bagaimana nanti terjadinya, apakah bisa kita terapkan, bisa kita lakukan atau tidak, itu semuanya tergantung pada diri kita. Kepuasan kerja pun demikian. Apabila kita memiliki hal yang harus kita lakukan, maka yang paling kita lakukan adalah kepuasan. Jadi kita memiliki harapan dan kebutuhan itu harus sesuai dengan kepuasan. Maksudnya kepuasan di sini, apakah kita puas dengan kinerja kita? Apabila tidak puas, maka kita harus menggalinya jauh lebih baik lagi dan ke depannya jauh lebih baik lagi. Eksternal pun demikian. Jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja di mana ini bergabung, situasi lingkungan, sistem imbalan yang diterima. Sebenarnya, jenis dan sifat pekerjaan ini bukan hanya pekerjaan, melainkan jenis dan sifat aktivitas kita. Karena apabila aktivitas kita menyenangkan, tentu akan kita semakin termotivasi. Namun apabila aktivitas itu tidak menyenangkan dan membuat kita semakin malas, maka hilang pula motivasinya. Kelompok kerja pun demikian. Apabila kita memiliki teman-teman yang semangat juga dan tidak negatif, maka pun kita akan memiliki motivasi yang baik. Begitu juga sebaliknya, kalau kita memiliki teman-teman yang mungkin kurang semangat dalam belajar, mungkin kita juga akan tertarik dalam hal itu. Situasi lingkungan pun demikian, sistem imbalan pun ini mungkin lebih ke hadiah atau gaji yang kita terima. Gaji itu misalnya ketika bekerja kita dapat gaji. Ketika kuliah kita dapat prestasi yang baik. Itu merupakan imbalan yang harus kita terima. Ada beberapa jenis motivasi, dilihat dari dasar, jasmania, intrinsik dan ekstrinsik. Bawaan yang dipelajari, refleks, insting, dan juga banyak lainnya. Perbedaan motif dan motivasi. Motif dalam ilmu psikologi berasal dari bahasa Latin movent, yang berarti bergerak atau to move, branch. Sedangkan motivasi dalam ilmu psikolog merupakan keadaan dalam diri individu
atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan. Jadi itu mungkin perbedaannya ya, motif dan motivasi. Karena sangat terkait walaupun memiliki banyak perbedaan. Saling mempengaruhi karena instrumental behavior, memicu perilaku dalam tertuju pada tujuan. Karena motif dan motivasi ini saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Sebagai pendorong pada umumnya didapat bersendiri, tetapi saling kait-mengkait dengan faktor lain. Motif adalah daya, dan motivasi adalah proses. Ini, psikologi adalah daya dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu atau keadaan seseorang atau organisme yang menyebabkan kesiapan untuk melaksanakan tingkah laku atau perbuatan. Sedangkan motivasi adalah proses mengkiatkan motif dalam ilmu psikologi. Motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan. Motif adalah kebutuhan dan motivasi adalah keinginan. Karena motif dan motivasi ini merupakan ini seperti ini. Terdapat seorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan, sedangkan motivasi itu sebagai keinginan untuk melatar belakangi motivasi tersebut. Kekuatan motif dapat menurun, sedangkan motivasi dapat menjadi dorongan. Itulah, motif dan motivasi ini sangat terkait, tidak bisa dipisahkan. Karena motif juga bisa membuat kita lebih baik, motivasi juga jauh membuat kita lebih baik. Motif dan motivasi sama-sama dimiliki seseorang. Jadi, apabila seseorang tidak memiliki motivasi dan motif, maka itu tidak bisa dikatakan, karena semua manusia secara otomatis memiliki hal tersebut. Contoh kasus ada beberapa, yaitu yang pertama, merupakan salah satu alat atasan agar bawahan mau bekerja keras dengan bekerja keras sesuai dengan yang diharapkan. Bawahan perlu dimotivasi dalam ilmu psikolog, karena ada bawahan yang baru mau bekerja setelah dimotivasi dalam ilmu psikolog dalam atasannya. Terima kasih. Alhamdulillah, pembahasan kita mengenai motif dan motivasi dalam dunia psikolog telah selesai. Saya Sukarno, mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian materi, kesalahan pengucapan, dan juga ada kata-kata yang menyinggung teman-teman, saudara, dan semuanya. Saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.